Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa di Sepekan Mitra Pos edisi hari ini Minggu 22 Agustus 2021. Kami akan menyajikan berita seputar Karisidenan Patinan Semarang. Dalam sepekan ini bersama saya Atik Zuliati, inilah Sepekan Mitra Pos selengkapnya. Berita pertama pemirsa, perkembangan pembangunan alun-alun timur masih belum rampung. Secara presentase pembangunan alun-alun yang berada di Jalan Kalidoro itu masih sentuh angka 37,06%. Perkembangan pembangunan alun-alun timur masih belum rampung. Secara presentasi pembangunan alun-alun yang berada di Jalan Kalidoro itu masih sentuh angka 37,06%. Untuk biaya pembangunan sendiri disebutkan pada anggaran sesuai kontrak sebesar 8 miliar rupiah. Sedangkan jika mengaku pada pagu, besaran pembangunan mencapai 9 miliar rupiah. Kabid Cipta Karya DPUTR Kabupaten Pati, Arif Wahyudi mengatakan, presentasi progres pembangunan itu masih melihat sejumlah bagian bangunan yang belum rampung. Dalam penjelasannya masih dibutuhkan sarana prasarana seperti tempat ibadah hingga lahan parkir untuk pengunjung nantinya. Meski begitu, ia menilai dalam proses pengerjaan kawasan pusat kuliner ini tidak ada kendala berarti. Sedangkan untuk target pengerjaannya, pembangunan alun-alun timur ini diproyeksi selesai pada tahun ini. Alun-alun yang direncanakan mempunyai kapasitas los atau lapak untuk PKL sebanyak 360 itu tidak mengalami dana refocusing. Dalam penjelasannya sendiri, angka itu masih sesuai biaya kontrak yang telah disepakati. Hal ini berseberangan dengan pernyataan Bupati tempo hari yang mengatakan adanya refocusing. Memasuki masa panen, harga komoditas cabai rawit di pasar tradisional Sarang turun. Stok kembali normal menjadikan harga cabai ini lebih murah dibandingkan sebelumnya. Memasuki masa panen, harga komoditas cabai rawit di pasar tradisional Sarang turun. Stok kembali normal menjadikan harga cabai ini lebih murah dibandingkan sebelumnya. Salah satu petani cabai Bakri mengaku menurunnya harga cabai di pasaran. Tak hanya itu, tingginya intensitas hujan memasuki masa panen dapat mempengaruhi kualitas produk cabai. Hal ini berbanding terbalik dengan harga jagung yang semakin melambung tinggi. Dari harga sebelumnya senilai 2.500 per kilo, kini menjadi 5.500 per kilo. Fenomena ini membuat banyak petani cabai yang memilih beralih menanam jagung. Pemerintah dapat menstabilkan harga komoditas pangan untuk mendukung keberlangsungan hidup para petani. Bukan hanya persoalan harga produk pertanian yang membelit petani, melainkan juga perawatan tanaman, di mana harga obat-obatan cabai yang dinilai tinggi hingga membuat pengeluaran tak sebanding dengan pendapatan. Warga desa Kutoharjo, Kecamatan Pati Kota berkonflik dengan pemerintah desa setempat. Konflik ini timbul lantaran adanya sengketa tanah yang melibatkan kedua belah pihak. Warga desa Kutoharjo, Kecamatan Pati Kota berkonflik dengan Pemdes setempat. Konflik ini timbul lantaran adanya sengketa tanah yang melibatkan kedua belah pihak. Seorang warga yang bernama Sarwi merasa tanah miliknya diambil oleh Pemdes dengan pembangunan tembok di depan rumah. Padahal tanah tersebut belum ada pengukuran. Selain itu, ia juga merasa dipersulit ketika mengurus sertifikat di desa maupun BPN. Sementara itu, pihak desa menilai sebagian tanah yang digunakan Sarwi untuk membangun rumah merupakan tanah desa. Pihaknya menembok tanah tersebut untuk menghindari aset desa hilang. Sebelum melakukan penembokan, pihak desa mengaku sudah melakukan musyawarah dengan warga setempat serta memberitahukan Sarwi seminggu sebelum penembokan. Dalam rentan waktu itu, Pemdes merasa Sarwi tidak memprotes atau menanyakan kepada desa terkait rencana tersebut hingga akhirnya dibangunlah tembok itu yang dihadiri Camat Pati Kota Didik Rusdiartono. Lantaran permasalahan ini belum kelar, DPRD Kabupaten Pati pun meminta pihak desa dan Camat Pati Kota untuk menggelar audiensi lanjutan. Bambang mengungkapkan yang keberatan terkait tanah itu bukanlah pihak desa melainkan warga sekitar. Berita selanjutnya pemirsa, Kepolisian Resor Demak mengungkap motif seorang pemuda membunuh pacarnya secara sadis di Hotel Java, Kabupaten Kudus. Kemudian pelaku membuang mayatnya di pinggiran Sungai Wulan, Desa Mijen, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak. Kepolisian Resor Demak mengungkap motif seorang pemuda membunuh pacarnya secara sadis di Hotel Java, Kabupaten Kudus. Kemudian pelaku membuang mayatnya di pinggiran Sungai Wulan, Desa Mijen, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak. Kapolres Demak AKBP Budi Adibuwono menuturkan tersangka berinisial HR, warga Desa Sari, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak mengaku kesal dengan pacarnya
DA karena dianggap telah selingkuh. Pada hari Minggu 15 Agustus, pelaku menggunakan mobil mengajak korban ke Hotel Java di wilayah Kabupaten Kudus. Sesampainya di hotel pukul 21.30 WIB, pelaku dan korban melakukan hubungan intim sampai tertidur. Selanjutnya pukul 3 WIB, pelaku menjerat leher korban dengan tali jumper milik pelaku saat korban masih tidur sampai lemas tidak bergerak. Pelaku selanjutnya membawa korban ke dalam mobil dan membuangnya di tanggul Sungai Wulan. Korban ditemukan warga setempat pada Senin 16 Agustus pagi dengan kondisi sudah meninggal dunia. Kapolres Demak menyampaikan tersangka sebelumnya sudah merencanakan kasus pembunuhan tersebut lantaran mengetahui bahwa korban sedang hamil 6 bulan. Sementara HR mengaku cemburu karena mengetahui korban sedang hamil 6 bulan sedangkan mereka baru pacaran 4 bulan. Dalam kasus pembunuhannya itu, tersangka dijerat dengan pasal 340 KUHP dan 338 KUHP dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun. Kompleks prostitusi Lorong Indah resmi ditutup pada Kamis 19 Agustus 2021 petang. Penutupan ini dilakukan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Pati bersama pasukan gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP. Kompleks prostitusi Lorong Indah resmi ditutup pada Kamis 19 Agustus 2021 petang. Penutupan ini dilakukan jajaran Forkopimda Pati bersama pasukan gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP. Mereka mendatangi Kompleks Prostitusi Lorong Indah Margorejo. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut deklarasi dan komitmen bersama penutupan tempat prostitusi yang dilakukan para pejabat Forkopimda sehari sebelumnya. Dalam penutupan tersebut, Bupati Pati beserta jajaran TNI dan Polres Pati terjun langsung ke lokasi. Beberapa spanduk peringatan terkait penutupan prostitusi dipasang di beberapa sudut LI. Salah seorang pria di kawasan tersebut mengaku sudah rela penutupan tempat ini. Secara umum kawasan LI sudah sepi, hanya ada beberapa orang pemilik bangunan. Bupati Pati Haryanto mengatakan penutupan ini sudah menjadi komitmen bersama. Apalagi kawasan prostitusi ini sejatinya merupakan lahan pertanian berkelanjutan yang harus dikembalikan fungsinya. Haryanto menegaskan pihaknya akan mengedepankan langkah preemptif dan preventif lebih dahulu. Ia juga menyampaikan seluruh tempat prostitusi di Pati memang harus ditutup permanen, sebab jika terus dibiarkan pihaknya khawatir Pati akan jadi pusat wisata malam. Berbagai tempat prostitusi di kota besar seperti Semarang dan Surabaya sudah ditutup. Dikhawatirkan para pelaku prostitusi di sana akan berpindah ke Pati apabila pihaknya tidak segera mengambil langkah tegas. Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kajari, Pak Ketua DPRD, diwakili Komisi A, Ketua PN, Pak Sekda, dan seluruh jajarannya bahwa tempat prostitusi yang ada di LI, di Kampung Baru, di Wagenan, di Ngemblok, di Gajah Kumpul, dan sekitarnya dinyatakan ditutup. Ya, kita tidak ada koma, kita titik. Mohon untuk sesuai dengan SK yang kami buat nanti ditindaklanjuti secara teknis masing-masing. Sementara Kapolres Pati AKBP Christian Tobing menjelaskan, Polres Pati selalu mendukung penuh upaya yang dilakukan Pemkab Pati. Pihaknya selalu bersinergi dengan Kodim, Satpol PP, dan pemerintah daerah untuk penutupan ini. Ia juga mengatakan pihaknya telah mendirikan pos-pos penjagaan yang nantinya akan diisi oleh TNI, Polri, dan Satpol PP. Informasi tadi sekaligus menjadi sajian akhir dari Sepekan Mitra Pos. Informasi mengenai berita dan kejadian terupdate Skarisiden Pati dan Semarang dapat Anda akses di www.mitrapos.com. Kini saatnya saya Atik Zuliati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.